Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Hari ini kita akan belajar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang revolusioner, yang pemikirannya bisa menembus sekian abad ke depan, yang dengan keyakinan dan optimismenya bisa merubah dunia seperti hari ini. Maka siapapun kalian yang hadir malam hari ini, apapun pangkatmu, apapun posisimu, apapun pekerjaanmu, jangan pernah mengkhawatirkan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Kalau malam hari ini kita tidak berusaha membuatnya, mengkreatnya, mengagendakannya, maka pertemuan malam hari ini juga tidak akan pernah terjadi. Maka terima kasih walaupun Anda duduk tanpa tikar, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Apa itu silite gatel kelebon wedi? Santai wae le, sing jomblo muga-muga dengan kesabarannya pulang dapat jodoh. Didi Kempot almarhum sebelum dia meninggal dunia, ngaji di pondok saya dikasih lagu. Gus Miftah niki kagem jenengan. Napa Mas Didi Kempot? Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk bojo. Amin. Banyak yang jomblo di sini. Kalau dilihat dari wajahnya jangankan jomblo, rondo wae oke. Ada janda di sini? Biasanya jilbabe pink. Pandangan mata saya terganggu dengan ibu-ibu di tengah wis tua jilbabe pink. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai yo pink nih. Tapi kok ngomong-ngomong kopinya belum datang ya. Hari ini sungguh hari yang sangat capek, dan medan pengajian yang paling enak hanya yang terakhir ini Pak. Tadi yang 3 di awal semuanya di pegunungan, miskin sinyal, jalannya jelek di atas. Di sini alhamdulillah tempatnya bagus walaupun kopinya telat. Tamune suguhane oke, ya Allah. Bu njaluk Bu gorene Bu, tak bagi-bagi nih kayak Bu. Makasih ya Bu. Kok kamu baik sih? Mbak-mbak, ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin ya. Saya hanya mau ngasih tahu kalau di Jogja gelas seperti ini spesialis gelas angkringan. Gelasnya jijik. Kalau dikasih kopi, tolong masih panas langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Sekedap kentele ya Allah gitu. Lagi kopi ini pengen ngopeni aku, pengen ngeracuni aku. Ya Allah sangite.
Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah ngasih kuasa bagi kita untuk merubah nasib kita, untuk merubah masa depan kita. Maka ada dua hal yang sengaja Allah ciptakan sebagai mahakarya. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Apa itu takdir? Takdir adalah proposal Allah untuk kita, ketentuan Allah untuk kita. Sementara doa, apa itu doa? Doa itu adalah fasilitas Allah yang diberikan kepada hambanya untuk bisa merubah takdirnya. Maka dikatakan la yaruddul qada illa bidu'a. Tidaklah takdir itu bisa dirubah kecuali dengan doa. Maka saya ulangi, Allah punya takdir, kita punya doa. Kadangkala Allah sering membatalkan dan merubah takdirnya gara-gara mengikuti doa dari hamba-hambanya. Maka malam hari ini mumpung berkumpul dengan ribuan orang, kamu punya niatkan di dalam hati apapun hajatmu. Mumpung ketemu dengan orang-orang soleh, ketika 40 orang bertemu kemudian dia berdoa, doanya sama dengan doa seorang wali. Maka malam hari ini kamu punya kerentek, nak. Kamu yang jomblo-jomblo, ya Allah pulang pengajian saya harus nikah. Walaupun saya tahu modalmu nggak ada, modelmu nggak masuk. Siapa tahu yang jomblo malam hari ini pulang langsung nikah. Amin. Rondo anak 15. Apapun masalah. Malam hari ini yang punya masalah pekerjaan, kerentak di dalam hati, pulang dari pengajian Allah akan kasih pekerjaan. Amin. Yang belum punya momongan, pulang segera punya momongan. Amin. Yang punya masalah Allah akan beri solusi. Amin. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Kula ndelok wong ayu pengen bukan orangnya yang cantik, tapi kamu yang ngacengan. Sengit. Takdir itu kepastian Allah. Bisyarrihi wa khairihi. Sing apik sing elek niku takdire Allah. Tetapi ingat, Allah sering membatalkan takdirnya gara-gara mengikuti doa dan permohonan dari hambanya. Maka saya kenapa kok seneng goes, Pak? Saya itu goeser. Saya kalau nyepeda dari Jogja ke Kebumen biasa, Jogja ke Seragen biasa. Tapi cuman saya pesan kepada mas-mas yang suka sepedaan, tetap hati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Kenapa saya suka bersepeda? Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah kamu berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Bu, jaluk karo Allah. Wong wedok niku ujiane siji. Napa? Bojo lanang sing kere. Wong lanang niku ujiane siji. Napa? Bojo wedok sing galak. Wong wedok diuji bojo kere, wong lanang diuji bojo galak. Ujiane mung niku. Iki mau ana musike. Awakmu ngerti bojo galak kuncine apa? Bukan C, bojo galak itu kuncinya sabar lan tawakal. Iki nganggo blangkon lemune kaya ngene. Tolong ya pengumuman, cowok-cowok jangan terlalu gemuk. Karena berdasarkan penelitian medis, cowok yang perutnya besar manuke cilik. Hati-hati. Hati-hati. Cilik ya manuke. Wetenge gede dibuka mau kaya pentil. Menjijikkan. Aja lemu-lemu le. Lah cah wedok lemu ra apa-apa.
Karena sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Hidup wong lemu. Maka kalau bapak-bapak punya istri gemuk, jos pak, mau keloni 30 menit sikilmu kram. Santai aja mbak, cantik itu dari 3 hal. 1 dari sananya, 2 dari dananya, dan 3 dari letak kameranya. Milo wong lemu niku biasanya lak foto wetenge miring, set. Soalnya napa wedi wetenge ketok. Nah, apa boleh? Apa? Minta sama Allah. Kenapa? Karena takdir itu bisa dirubah. Maka malam hari ini kita akan berbicara keajaiban Allah. Yang pengen saya sampaikan adalah kejutkan Allah dengan amal perbuatanmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keajaibannya. Bagaimana kemudian ketika seseorang patuh, taat, tanpa mikir apapun, Allah yang akan menolongnya. Contoh yang paling gampang, Nabi Ibrahim dua anak, jenenge sapa? Ismail. Perjuangan mendapatkan Ismail luar biasa. Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, gak punya anak. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar, baru punya anak. Perjuangannya berat. Di mana beratnya? Nikah dengan Siti Sarah gak punya anak. Siti Sarah merasa gak enak dengan Ibrahim. Dia mengatakan kepada Ibrahim, "Him, jenengan mangrabi meneh." Satu kalimat dari seorang istri yang sangat ditunggu oleh para suami. Pengen gak seorang suami pengen mendengarkan kalimat seperti Siti Sarah? "Mas, mbok jenengan rabi meneh." Nabi Ibrahim sok gaya, "Emoh." Kenapa? "I love you full." Gayane emoh gayane. Kalau saya mau ditawari seperti apapun sama istri saya, nggak mungkin nolak mata. Sorry bestie. Saya adalah tipe cowok yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Diinformasi. Nabi Ibrahim dipaksa sama Siti Sarah, "Mas, mbok rabi meneh." Makanya kalau dalam Al-Quran itu Pak, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Semua suaminya baik, istrinya nakal, Nabi Nuh. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya baik. 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Ibu-ibu Kebumen, Anda pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung teriak, "Rasido Ibrahim Fir'aun yo rapopo." Di sana kenapa? Rame aja. Minta Gus Miftah berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Aku kesel besti. Nanti saatnya berdiri akan berdiri. Kan harus pakai pemanasan. Lungguh dhisik, stressing matamu, stressing. Iki lho, bentuke pisangin jijik ibiah. Bisa nggak bentuknya ya Allah, kayak sing lemu kuwi. Mbak, kamu tahu apa bedanya kamu dengan jeruk ini? Ora, bedanya 1. Jeruk ini mengandung vitamin, mbak-mbaknya mengandung anak kita. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengiyakan yang menjadi permintaan Sarah. Kalau memang ini maumu silahkan Sarah. Dicarikan istri namanya Hajar, baru kemudian punya anak. Yang perlu Anda ingat yang pertama, anak itu rezeki. Kenapa? Karena banyak keluarga yang Allah tidak kasih anak.
Bahkan Nabi Ibrahim punya anak harus menikah lagi. Nabi Zakaria nikah sampai umur tua, wasta'ala ro'si syaibah, sampai rambutnya beruban baru punya anak. Kayak ngopo meneh? Kenapa? Nggak kelihatan? Ganteng ini menyiksaku. Napa? Niki rada maju mriku. Acara selanjutnya mindah kursi. Ngapunten nggih Pak Kiai, nuruti lambene rondo-rondo nika. Oh ya ngopo playon barang? Apa? Kacamata copot. Aku nyopot kacamata rondo pingsan tak kandhani. Sing satset masih. Pon mriki. Ngapunten nggih Pak nggih. Monggo diudut Pak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim sampai rambutnya beruban baru punya anak, beruban baru punya anak. Mila wes meneng. Sengit aku. Tak santet meteng lho kowe. Nyata kayak pisang ya. Nangkape pinter mesti mantan copet. Maka nyuwun sewu, anak itu rezeki. Buktinya rezeki apa? Tidak semua orang punya anak. Maka delok lho, anaknya kadang-kadang ya aneh kok, rabi tenanan ning hotel berbintang kelon ning kamar rapi kasur empuk, orang meteng-meteng. Bocah SMA ning pinggir lapangan dadi anaknya Muhammad Ronaldo. Ning ngisor galengan dadi, cie pengalaman pribadi ya. Anak banter irengnya kayak gie. Rapopo le, jangan pernah takut menjadi hitam. Buktinya tai larat lebih menyenangkan daripada panu. Iki lak ning Yogyo Abdul Manap arane Irma. Apa kia Irma irenge Masya Allah. Kae ngopo meneh? Cah kacamata iki, Mas jenengan mriki mawon Mas, jenengan mriki mawon ampun teng mriku. Jenengan iki lho. Ben rene, ben nutupi kono. Pak polisi tidak pundi Pak polisi? Oh minggat. Matur nuwun Pak polisi sampun diijini pengajian nggih Pak polisi nggih. Muga-muga polisi ini panjang umur. Wong sak donya mati polisi ini urip dhewe. Iki sapa maning kene ya ajaran adat. Iki sapa ya? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, begitu punya anak yang namanya Ismail, ujian tuh kembali datang. Jadi nggak ada manusia yang nggak diuji. Gawe anak angel, begitu dua anak Allah perintah, Allah dawuh, anakmu belen. Nabi Ibrahim manut, soalnya napa? Nampa dawuh niku mboten nganggo akal tapi nganggo ati. Beleh anak kula, nggih, potongan. Tetapi ketika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran, melaksanakan ujian dan cobaan dari Allah, Allah mengejutkan Nabi Ibrahim dengan menggantikannya leher Ismail dengan seekor domba. Soalnya apa? Manut. Allah dikejutkan dengan manutnya Ibrahim, Ibrahim dikejutkan dengan seekor domba. Manut. Sapa meneh? Nabi Musa, Fir'aun perang ono. Niku lak nganggo akal uteke Fir'aun, nyuwun sewu nganggo akale Ibrahim, Ibrahim ra mungkin wani. Soale napa? Nyuwun sewu. Soale napa? Musa niku anak angkate Fir'aun. Kilas balik sejarah, ketika Fir'aun berkuasa, dia membuat satu peraturan, keputusan raja. Apa keputusannya? Semua bayi lahir dalam keadaan laki-laki bunuh. Kenapa? Karena menurut dukunnya Fir'aun, laki-laki itu akan menjadi kompetitor dan saingan bagi Fir'aun. Begitu bayi lahir didelok titit, pateni, tutut, selamat. Itu yang membedakan dengan zaman jahiliyah. Kalau jahiliyah tutut, pateni, titit, selamat.
mangkoan pateni batangan selamat. Kalau Fir'aun enggak, perempuan selamat, laki-laki dibunuh. Delalah ketika Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki, Allah mengutus bayi Musa melalui sungai. Begitu dipegang oleh Fir'aun mau dibunuh, sinten bayi Nabi Musa. Tapi istrinya Fir'aun mengatakan, "Mas, ojo mau pateni." Ngopo? Sing mau pateni kuwi lak bayi sing mau goleki, iki bayine teko dhewe. Barangkali ini membawa kebaikan bagi kita. Fir'aun Pak sing ngaku Gusti Allah manut karo bojone, "Mas, iki aja mau pateni, iki bayi spesial. Yang lain kamu cari kamu bunuh, ini datang. Jangan kamu bunuh." Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah wong lanang manut karo wong wedok. Mila ana ceritane wong lanang iso menang karo wong wedok niku ana ceritane. Ayo, mbok polisi galak kaya ngopo ning kantor. Ning omah ketemu bojone. Apa meneh wong wedok jilbabe pink. Halah. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh nemen. Mila jenengan delok Kang Bamser. Sak nggon-nggon kiai kuwi rata-rata bojone galak. Waline Gusti Allah rata-rata bojone galak. Contone Umar bin Khattab duwe bojo galake ra umum. Zaman Umar dadi presiden ana tanggane pengen curhat, mergo tanggane bojone galak. Masuk rumahnya Umar, sebelum masuk pintu Umar nembe dionek-onekke kalih bojone. Akhire tanggane mulih ditakoni karo Umar, "He Mas, kowe ngopo ora sida mlebu?" "Nyuwun sewu Umar, kula pun ketemu jawabane." Soalnya apa? Bojomu luwih galak tinimbang bojoku. Mila yen bapak-bapak Kebumen duwe bojo galak, itu dua kemungkinan. Yang pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Yang kedua, min alamatil stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke adalah satu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Ayo. Akhirnya apa? Nabi Musa tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Begitu Nabi Musa dewasa, Allah perintah kepada Musa, "Musa, nggih Gusti, Fir'aun kuwi kewanen. Raja ngaku Gusti Allah. Perangi!" Niku lak nganggo utek, nganggo akal. Musa rawani. Kowe iki bapak angkatku, raja diraja, bahkan Fir'aun niku ngaku Gusti Allah. Sampai Al-Qur'an mengatakan apa? "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Soalnya Fir'aun niku uripe penak terus ra tau susah, seneng terus ra tau sedih, duwe duit terus ra tau duwe utang. Niku Fir'aun. Fir'aun niku lak kudanan sing pilek mboten irunge tapi banyu udane. Fir'aun itu lah mangan sambel sing mules mboten wetenge sambele. Padha kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Niku Fir'aun. Jajan. Fir'aun itu mboten nate sililiten. Sedalam sejarah Fir'aun itu namung sililiten sepindah tok. Kapan? Mangan sililiten misuh-misuh. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Lah malaikat takon, "Gusti, napa kula kok kedah dandani untune Fir'aun?" Apa jawaban Allah? "Dandanono sing apik, sing rapi. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililiten." Kan ra pantes Gusti Allah kok sililiten. Seneng terus ra tau susah. Mila kok ana wong Kebumen kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah niku lumrah. Soale jenengan menungso biasa. Kula curiga, lah ana wong Kebumen seneng terus ra tau susah, jangan-jangan putune Fir'aun. Ana sing putune Fir'aun iki? Ora ana. Kae lah pecine NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Ada-ada saja. Pecine tok. Tapi yang jelas kalau besok Gus kita masuk surga sing tak ajak Banser. Banser ki lak tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, Bansere metu maning. Ora apa-apa wis tahu survei ya ra. Cah ireng ngeyel.
Nya, cengkirang tak kayak jeruk wi. Saya kemarin pengajian di Surabaya ada banser tak kasih jeruk mulai stroke kok. Malah amin. Mana pas di bojo? Pas di bojo. Telu, olah. Cah cilik ngacengan ya. Akhirnya nopo perang Musa melawan Fir'aun. Kalau tak takon, Musa menang nopo kalah? Musa menang nopo kalah? Sopo sing kondo? Kalah. Buktinya Musa melayu, menang kok melayu ra mungkin. Musa melayu, dikejar karo Fir'aun, Musa melayu ketemu segoro. Lari. Kaget kok situ cekeli cangkeme, kaget aku. Kaget ini dodo yuk. Kaget kok ngene. Atau jangan-jangan kamu kayak pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Ya. Lari. Begitu berhadapan-hadapan ketemu dengan lautan. Musa, Fir'aun. Apa yang membedakan di antara mereka berdua? Bedone siji. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Allah. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Tanpa disadari oleh Musa sebelumnya, tongkat Musa dipukulkan ke dalam lautan dan menjadi jalan solusi keluar dari masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena Musa manut perintah Gusti Allah, melaksanakan perang dengan Musa walaupun dia merasa dirinya kalah, tetapi di dalam hatinya ada Gusti Allah. Maka sekarang posisimu adalah, kalau kamu dianggap lemah, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Saya sering mengatakan sama anak-anak lokalisasi, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Wow. Loh, lak neng lokalisasi, ben-bengi ngancani tamu. Lak corone kene apa? Kutis. Ya leres. Kutis mana bener? Oh, apal, tamu reguler. Nah. Anda tahu PSK itu pekerjaannya apa? Dodol krotok. Apa kia krotok? Pakan manuk. Nah. Manuknya siapa? Manap. Coba menerimanya dengan hati. Terus bagaimana kalau kita dikasih ujian oleh Allah? Ayo selawatan dhisik men payu caku. Saya sudah lama pengajian gak denger lagu seperti malam hari ini. Perdamaian, perdamaian. Ragaul belas. Lagu yang sekarang lagi viral, lagu Ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, meteng terus. Ayo selawatan, shollu ala Nabi Muhammad. Minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Apa ya? Lagu dang, ayo sebengi-bengi dangdutan ayo. Apa mundur alon-alon? Mendung tanpa udan, lemah teles, bojo galak, kowe kira duwe bojo nap. Ayo Mas, giringi Mas, ojo dangdutan banget. Yo, shollu ala Nabi Muhammad. Ditinggal Rabi versi sholawat. Lah lagu ini mana Pak aku ngerti? Kimcil kepolon. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja ra ento dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere. Ya aja nemen-nemen. Iso Mas ditinggal Rabi. Kowe nerokke cangkemku, aku ora nerokke awakmu. Perdamaian pokoknya digawe ayam, insya Allah corona ndang minggat, amin. Kadang-kadang ya kahanane ya lucu. Muncul covid varian pertama alfa, langka masker. Muncul varian kedua delta, langka oksigen. Muncul ketiga omikron, langka minyak goreng. Apa hubungannya?
Malah sekarang ada isu akan ada perkawinan antara varian Delta dan Omikron. Bagaimana menurut Gus Miftah? Takoni karo wartawan. Kula jawab, semoga sakinah mawaddah warahmah. Omikron, cah ngendi kuwi? Atiku rasane lara. Kok elek banget kendangnya ya. Pakai jambene iki lho, pakai ini. Pakai darbukane itu lho. Iso ora? Apa diwalek aku nyekel darbuka kowe ngaji ning kene? Anu wae, lah ora melodine pakai Mas, pakai pianomu saja, pakai melodinya. Kendangnya ngikuti wae. Ya ora. Kuwi tenanan. Sangoni rung. Padha. Deng. Belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Dong bawa HP apa ora ta iki? Semuanya bawa HP? Boleh flashnya dihidupkan? Ya, ora piye flashnya yo. Oh, lagi mesti kerosi. Flashnya redup. Coba HP-nya semuanya diangkat. Ayo kita buat Kebumen bersinar malam hari ini. Atau lampu ini dipatahin dhisik? Ya wis. Semuanya diangkat. Lah ganteng. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Sing nggo HP kabeh diangkat. Yo. Muga-muga HP ini iPhone kabeh. KW15. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang konco atau karo agama, raduwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno, sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal awalin muqtahimin. Aku ora nyaman karo swara orjen. Mumet dasku. Ora pas, Cok, ora pas. Waku. Masa kiai ini viral orjene bosok. Engko ning YouTube elek aku dibully, Cok. Deng ngono lho. Wah, jan. Bola gayane merung. Ayo ndang kaya ngene lho, kaya. Kejar. Ora iso. Wis ora iso adrodok wae. Wis ora iso adrodok wae. Mumet dasku. Pon orjene menang dhisik hadro. Ora iso gebuk pisan iki kok ayo. Lah penyanyi ini tua-tua. Perdamaian. Semuanya diangkat. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru yo dikepuki, hayo rene gedang ngaji, sholawat ya Rabbi bil Mustafa
Shallu ala Nabi Muhammad. Wis rasa terus ke. Orjene elek, hadroe tambah rusak. Raimbang. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena lampunya mati, pengajiannya rampung ya. Angel. Karepku ajeng selawatan sing indah sahdu. Neng. Layang kopdet ngising. Cangkemmu rasa cerewet masih. Kan aku haus. Lanjut masih. Lah pengajian wis seneng insyaallah, ora perlu maksiat. Nggih napa mboten? Enggak usah nambah dana kenakalan masih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya, perjalanannya, sirahnya penuh dengan ujian dan cobaan. Karena kalau cobaan itu pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Pengalaman. Kalau banyak cobaan, sedikit cobain. Maka kenapa kita kemudian harus menjalaninya dengan penuh konsistensi dan istiqomah? Istiqomah itu artinya konsisten. Kenapa istiqomah berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Bagaimana cara menjalaninya? Dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan. Ciri ikhlas, diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Saya sering ngomong, Pak, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Saya itu masuk penghargaan 3. Yang ketiga itu gara-gara gambar saya dan quote saya banyak di bokong truk. Jadi Pak Kiai, saya kemarin 3 bulan yang lalu itu dapat penghargaan dalam 3 kategori dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer matamu, pamer. Copot isin kamu. Malah muga-muga ketinggalan, tak nggo meneh. Pengajian amplopnya tipis kelangan akik. Lungsurna. Itu ibunya pakai kacamata hitam malah kayak tukang pijet yuk. Kalau saya itu ada maksud dan tujuan. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Karena saya biasa pengajian di lembah-lembah hitam, di lokalisasi. Kenapa pakai kacamata hitam? Supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Modus. Lah kula niku ngaji teng Surabaya, ajeng ngaji teng lokalisasi Doli mun tutup. Awane diampirke teng kafe. Kula pikir nderek pengajian tenanan, ternyata ya Allah. Begitu kula ajeng munggah panggung, mbak-mbak niku sing ngisor munggah mendhuwur, sing dhuwur mudhun mengisor. Kula ajeng munggah panggung kabeh njaluk selfie, ndelok ngisor pupu dhuwur susu. Ya Allah. Pengen apa mboten Gus? Ya pengen. Terus piye? Ya ngempet. Masa kiai ngajengan? Kena kaya manap. Tiga hal penghargaan yang diberikan oleh Leprit kepada Gus Miftah. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Saya menjual belangkon, hasilnya saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Saya buat 90.000, belangkon saya buat 90.000. Anda tahu laku berapa? 900 juta. Mang bayangke Pak, belangkon mawon 900 juta, piye sarunge? Apa meneh isine? Isine blangkon Pak Kiai. Lah kiai-kiai Kebumen biasanya sarungnya gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya.
Kalau ini benar kopi hitam. Karena kalau kopi susu saya bingung. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya Pak Kiai, kalau disuruh kopi susu dia kali, kopi ini diombe, susu ini dicekeli. Iya. Saya lagi pengajian sama Nikita Mirzani, aduk-aduk kopi, difoto sama orang. Wah, Gus Miftah ngombe kopi susu. Kamu salah, kopi ini tak aduk, susunya tak lirik. Karena laki-laki itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Kenapa diarani susu? Mergo jumlahe loro. Lak siji su. Seneng banget manop. Ya. Jadi niki 90.000, kula gawe blangkon niki regane 90.000. Wow. Kowe ngapa ngene-ngene? Jiwa miskin. Lah wong iki tak dole payu 900 juta kok gini. Kula sumbangnya ke Muktamar NU nggih teng Lampung kula wingi. Jadi kemarin saya itu nyumbang muktamar, ngumpulke Gus-gus. Pokoknya kita nyuwun sewu bagaimana memperbaiki diri di dalam NU. Jangan pernah mengatakan saya mau menghidupi NU. Salah. Yang ada kamu yang cari hidup dari NU. Contohnya bakul-bakul gitu, kopiah dikai gambar NU payu, baju kayak gambar NU payu, kaos kayak gambar NU payu. Tapi pesan saya satu, jangan pernah naruh gambar NU di sarung, aku ra ikhlas. Lah wong sarung gambare NU, mlebu WC ngising ra dicopot. Lah ya gambar NU nyawang silitmu. Lah silitnya mulus mending, lah silitnya mana bala. Saya paling gak ikhlas kayak kalau sarung ada tulisan NU, niku ngenyek tenan nih. Ngakune NU sarungnya NU begitu nguyuh ning ngisor tiang listrik. Ya Allah, ora cewek sangune ilmu tutul. Tutul ke tiang listrik. Asline manap ki putih, tapi gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewek tutul ke ndelalah kesetrum ter lah. Ireng kayak ngene iki. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa? Dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun membersamai para kutis rahimakumullah. Lah cara bahasa Tegal apa? Telembuk. Lah teng Jawa Timur begenggek, macane nganggo ikhfa, begenggek. 22 tahun Pak, dari tahun 2000 saya sudah dilokalisasi. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 200 sekian truk yang gambarnya Gus Miftah dilukis di bokongnya. Lebih banyak dari gambarnya Atta Halilintar, lebih banyak dari Raffi Ahmad, lebih banyak dari Deddy Corbuzier, lebih banyak dari Nikita Mirzani. Cek payu raiku tak kandani. Tapi yang paling menyedihkan satu, mending yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambare Gus Miftah, kata-katanya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Saya itu hampir tiap hari di teks di Instagram ono truk gambare Gus Miftah, gambar plus quote. Contohnya ono banyak jomblo, ono truk gambare Gus Miftah ada quote-nya. Oh. Napa contohnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ya. Ono artis seneng karo kula, ono gambar truk gambare Gus Miftah, ono quote-nya. Aku sama kamu itu seperti Alfamart dan Indomaret. Maksudnya berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Ngono. Tolong Manaf mundur dikit, kenapa jeleknya kelewatan. Jadi ternyata Bu, gambar saya banyak itu karena quote-quote-nya itu. Dulu ketika amalayah NU seperti tahlilan, manakipan, sholawatan, dibaan, dinyek, dibit-abit-akit, diharam-haram ke, maka kemudian muncul gambarnya Gus Miftah dengan quote. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu.
termasuk persoalan wayang. Saya yang membela wayang, saya membela dalang. Aku dibully karo wong Wahabi, ora urusan. Sampai konco-konco dalang itu ngomong napa, Gus Miftah niku kaya Yesus. Maksudnya juru selamat matamu. Lah nyuwun sewu, apa ya jenengan meneng wae wayang diharamke arep dimusnahke. Padahal itu merupakan warisan budaya Nusantara. Orang berteriak nggak ada yang mendengarkan. Ono ustadz pakai pendapat nggak didengarkan. Akhirnya Gus Miftah berpendapat viral, trending Twitter nomor 1 rong dino. Dikomentari, dibully, dicaci maki, Miftah bajingan, Miftah ngene ora apa-apa. Sing komentar 17.000. Gus Miftah loro ati. Ora, lah ngopo? Komentare ra tak waca. Anak-anak muda pegiat medsos, cacah YouTube delok. Kiai NU sing paling sering dibully sapa? Kula, Pak. Tahun 2008 viral klub malam dibully, memalukan, jualan agama di lokalisasi. Wes kula jawab, enggak masalah, Pak. Kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kamu melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka ono bokong truk gambare Gus Miftah tulisannya nopo, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Saat ini base yang paling keren, Pak, base gambare Gus Miftah tulisannya nopo, Gus Miftah presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Manap. Rongewu 19 pokoknya delok mawon Kiai NU sing paling sering viral Gus Miftah 2019 viral meneh nopo Deddy Corbuzier syahadat di pondoknya Gus Miftah sak donya gempar 2019 padahal Deddy Corbuzier niku belajar Islam wis 15 tahun nembe nyantole kali Gus Miftah niku lak takon uteke aneh-aneh wong niku cah pinter banget kula takoni kudu iso jawab mosok gondrong kalah karo gundul lha kuwi ngono. Oh Dedi ki apa-apa iso sing ra iso mung siji nyisir rambut. Begitu mlebu Islam sing heboh ibu-ibu, Gus, apa Bu? Mang takoke Dedi niku ampun sunat napa dereng? Akhirnya Dedi tak takoni, "Kowe sunat apa durung? Masa kamu enggak percaya? Lihat sendiri." Mah, aku ngono ta. Yo lah gede lah cilik kan aku malu. Aku lo ngomong lah aku percaya kowe wis sunat. Ibu-ibu Kebumen kalau sing urung percaya. Terus caranya gimana? Gampang tak foto, aku tak posting aku ya ngono ta. Tahun 2021 Pak Kiai viral meneh apa lak kelingan ceramah di gereja Gus Miftah dibantai habis-habisan sebulan kula dibantai Miftah kafir tak jawab rapopo syahadat meneh orang yang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Kalau orang dikatakan kafir hanya gara-gara masuk tempat ibadah agama lain berarti orang Kebumen banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur. Kuwi dolane kurang adoh tak kandhani. Turune kurang bengi, koncone kurang akeh, kopine kekentelen. Tapi yang perlu diingat, gara-gara saya ceramah di gereja tahun 2021, satu keluarga dari Amerika masuk Islam. Satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Saya mengislamkan orang Jerman, saya mengislamkan orang Australia. Gara-gara apa? Gara-gara melihat ceramah saya di gereja. Saya ini nyuwun sewu aja ndelok iki hitam putih, didelok manfaate. Saya iki cara gampang ngeten, kalau kita masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir, coba kita buat analogi. Saya punya HP, nomornya Telkomsel. Mlebu omahmu kuwi duwe HP mereknya Indosat, nomornya. Apa aku mlebu omahmu, Telkomsel langsung hilang sinyale? Ada-ada saja. Tidak semudah itu Ferguson. Tetap Telkomsel. Apa aku mlebu gereja moro-moro aku jadi kafir? Dari mana? Maka kemudian apa? Saya tidak pernah mau menghina sesembahan agama orang lain karena Al-Quran mengajarkan itu. Mila kaya pemuda Pancasila kudu paham le ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita menghormati semua orang yang berketuhanan. Maka apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahan kita.
Maka nyuwun sewu, kampung kula Katolik 60%, kidul kula pendeta, lor kula kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan kok. Maksudnya idak-idak kuburannya. Mila lan jenengan duwe tangga Nasrani akur-akur mawon, biasa-biasa mawon. Kula lho akur. Kula gawe masjid masang beduk ngundang pendeta. Pendetanya malah cerewet, Gus kok dipasangi beduk buat dipasang piano. Halah Pak Pendeta jenengan kok lucu, masjid kok dipasang piano, sandal we ilang. Aku yang ngono ta? Sandal we ilang. Sing lucu jamaah kula presiden para pendosa ning doli le wonge lemu gendut wetenge ditato beduk. Wah, kuwi tato apa? Beduk ya ilang apa kula cinta karo NU. Kuwi tato beduk nggih, ndi tutuke ngisore. Maka biasa-biasa mawon, santai-santai mawon. Kita pasti banyak diuji, termasuk dari wong eno niki. Mila belajar saka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ketok sekti mergo akeh musuhe tak kandhani. Lah Miftah niku ketok viral soalnya apa? Sering dimusuhi. Wis ora apa-apa. Soal wayang dibantai seperti itu. Saya bilang agama tanpa budaya nggak indah. Budaya tanpa agama salah. Maka kenapa saya dari tahun 2006 menggunakan belangkon? Karena waktu itu Bantul gempa bumi. Dar! Remuk Bantul. Waktu itu banyak orang mempertentangkan antara budaya dan agama. Sing lucu Gus Dur. Gus Dur mangkat teng Yogya mulih takoni karo wartawan, "Gus, kenapa Bantul gempa bumi?" Sing salah anggota DPR. Lah napa Gus? Salahnya sendiri Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi ini Gus Dur. Maka saya meyakini orang yang matanya nggak bisa melihat tapi wajahnya terang cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Awak mau ngerti sing digendong si buta kes apa? Manap. Maka saya menggunakan belangkon. Belangkon niki Pak ane Mekah kondangnya ra umum Kiai. Kula umroh takoni, "Mahada, ini apa?" Aku mumet belangkon bahasa Arab apa? Akhirnya kula jawab, "Hada belangkon." Apa? Mahwa belangkon. Belangkon ki apa? Mumet menendasku. Akhirnya kula jawab, "Ina urroksi wadai endas." Akhirnya belangkon kula dijaluk. Kan niki gumun delok niki dipikir bom. Ada bom. Tak jawab ainu kak matamu ku ya aku. Akhirnya belangkon kula diombang-ambung. Ya kecut kok goblok aku. Aku ora tau ngambung. Lah ini produk budaya. Lah bagaimana kemudian kita bisa menghormati sebuah warisan budaya kalau kita tidak menjaganya? Termasuk wayang. Kita itu sering lupa Pak. Budaya-budaya kita sering dicuri oleh luar negeri. Contoh reok di aku Malaysia. Keris, batik, saiki wayang diharam-haramke. Mila dalang-dalang telepon kula, "Gus, mbok kula diwangi ngopo Pak Dalang?" Wis ora ana tanggapan. Malah diharam-haramke, mau dimusnahke, akhire kula tanggap. Kula sing diajar karo kelompok Wahabi. Delalah sing ngajar kula mandek gara-gara muncul kasus Toa Gus Yakut. Persoalannya adalah bukan masalah Miftah, bukan masalah Gus Yakut. Miftah kali Gus Yakut itu hanya bagian kecil dari NU. Kenapa kula kali Gus Yakut diajar? Karena kebetulan Miftah kali Gus Yakut niku wong NU. Karena tujuan mereka tidak untuk menghancurkan Miftah atau Gus Yakut, tapi untuk menghancurkan NU. Selama ono Banser, ono Ansor, nggak mungkin orang-orang itu bisa menghancurkan NU, betul? Coba lan jenengan delok tenanan videone Gus Yakut. Adakah Gus Yakut membandingkan adzan dengan anjing? Ora ono. Sing bandingke adzan dengan suara anjing niku Nur Sugi. Allahu Akbar. Guk 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 guk. Kuwi cangkeme Sugi. Mila kula mbiyen tau bengok cangkemmu Nur. Lah Gus Yakut ora ono, Pak. Gus Yakut hanya mengatakan bahwa polusi udara yang disebabkan gara-gara speaker dan toa itu perlu diatur. Kalau kita gak sepakat boleh, harusnya apa? Dikandani, diingatkan, bukan di demo. Delala sing demo dibuka aib karo Gusti Allah, salat rukuk peng pindho. Nggih napa mboten? Ngakune wakil ketua umum muwi, lah muwi iki panganan napa? Kok nganti sholat wae salah.
Ngritik kebijakan adzan bono salat ora tahu. Kudune nyuwun sewu. Begitu muncul persoalan toa dan adzan niku introspeksi karo awake dhewe. Selama ini awake dhewe krungu adzan ra tau mangkat. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya coklat. Sing ping Loh, kudune lak sindiran, Pak. Awake dhewe mau golek-golek salah tok. Mbiyen awal pandemi dilarang sholat di masjid untuk menghindari pandemi. Kabeh bengok-bengok. Pemerintah anti Islam. Selama iki ra tau dilarang, awakmu ya ora tau mangkat. Diancuk tak kandhani niku. Seneng ana golek-golek salah wae. Jajal mang delok. Mbiyen ra oleh ning masjid, omongane apa? Pemerintah anti masjid. Sapa sing anti? Mung awake dhewe ra tau mangkat. Arep mulih ora apa-apa. Sapa kuwi? Oh Bu Lurah. Oh Bu DPR. Oh DPR ngantuk. Ya maklum wong sidang biasane turu. Oh arep ngising ya ora apa-apa. Ndereke Bu DPR. Oh derek nyawer wis minggat. Cangkeme. Siapa yang anti masjid? Pemerintah tidak anti masjid. Begitu sholat dibatasi pembatasan, jarak-jarak, wes dikritik meneh. Muncul Covid, jaluk vaksin. Vaksin muncul, jaluk sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, minta presiden disontek duluan. Presiden mau minta disiarkan langsung TV. Wes disiarkan langsung, jarene diedit. Cangkeme. Orang tahu bener. Lucunya apa? Begitu antrian pembagian sembako ngantri ngarep dewek. Begitu muncul sembako sing susah RT RW kepala dusun lurah difitnah terus kayak lurahe sing diwene kancane dewek. Anak Pak Lurah neng kene. Pak Lurah ndi wonge? Wah, tua temen ya. Semoga Pak Lurah panjang umur. Jadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dewek. Kumisih. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis seperti Pak Lurah, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Lucu wong Indonesia niku, Pak. Ono bantuan Covid untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Nggih napa mboten? Untuk bantuan UMKM semua orang ngaku pengusaha kecil. Mila kula wingi teng Lampung muktamar anu ketemu Pak Jokowi, kula matur Pak Jokowi mbok bikin bantuan untuk orang gila. Jajal wong Kebumen ngaku edan apa ora? Jangankan dadi imame negara, imame masjid kuwi saiki diteror. Arep ngimami rasa suwe-suwe. Ngoten niku aja. Teror. Maka orang itu diciptakan musuh oleh Allah supaya kelihatan hebatnya. Podho kali bakul panci, bakul ember. Bengok-bengok panci, ember anti pecah. Wong ra ono sing percaya. Begitu ada orang lihat embere keprokken ndase dier. Ternyata embere ora pecah, baru percaya sing pecah ndase. Loh, Nabi Muhammad niku ketok sekti napa? Soale akeh musuhe, Pak. Dimusuhi Abu Lahab, dimusuhi Abu Jahal, Abu Gosok, Abdullah bin Ubay. Tapi musuh-musuh niku ndadekke Kanjeng Nabi niku sekti. Mila awakmu lah dimusuhi netizen kayak biasa wae. Ngono galau. Aku lo belas. Saya punya prinsip. Ketika ada orang membicarakan kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Kayak gue. Kamu nggak tega meninggalkan aku ya. Tapi sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Ini jam pira ya? Jam 2:30. Suwe pengajian murah tinyang. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, ketika kemudian cobaan-cobaan itu kita jalani dengan ikhlas, Allah yang akan kasih solusi. Maka kemudian apa? Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Balik ke semua Allah.
Maka saya bilang, ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Sabar enten wates saya Gus, ora ono. Sabar lan duwe wates wong sing duwe wates mung kulon praga. Maka wasta'inu bisabri wasol. Duwe masalah salat, njaluk karo Gusti Allah. Kula wingi ngaji teng lokalisasi terakhir. Mbak-mbak kula kandhani, "Nduk, bengi kowe maksiat isuk salat." Jawabe napa? "Kula isin, Mbah, kalau malam maksiat paginya salat. Saya malu sama Allah." Saya bilang, "Jangan pernah kamu katakan malu. Kalau kamu malu habis maksiat enggak mau salat, lebih malu kalau kamu maksiat tapi meninggalkan salat. Tetaplah salat walaupun kamu masih bermaksiat. Jangan berhenti salat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat." Istilah kerennya apa? STMJ. Salatnya terus, maksiatnya jalan. Istilahnya orang Kebumen apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Awake dhewe niki sedina suwengi dilirik karo malaikat pencabut nyawa berapa kali, Pak? 70. Sedina 24 jam. Berarti sak jam dilirik minimal ping pindho nganti ping 3. Pas dengan ngaji ngoten niki, malaikat mudhun bengok. Wow. Wow. Sapa sing ngaji kae? Manap. Wow. Mulih manap DM janda. Weh. Jadi tugasnya awake dhewe niku piye carane gawe wow malaikat. Sak kepadal hidup kita itu rata-rata ngomong wow, weh, wow, weh, wow, weh. Lah tugasnya awake dhewe niku siji, piye carane malaikat mumet ndase. Iki menungso model apa iki? Lah jenengan tasih kersa maksiat, ya aja ninggalke salat. Mila bocah mabuk ya tak ajak salat. Walaupun kula diseneni karo kiai-kiai miftaki goblok wong mabuk kok diajak salat. Lho justru mergo mabuk kula ajak salat. Lah wong wis salat ki biasane wis ora gelem mabuk. Sing mabuk kula ajak salat. Kula mangkat ning Malioboro jam 3 bengi ana cah mabuk. "Gus, mriki ngopo? Kurang, mbok tambahi." Tak tambahi. Tapi syaratnya siji. Apa? Engko subuh melu salat subuh karo aku. Janji, janji. Tak tambahi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janjimu apa? Salat, salat. Orang mabuk itu malah konsisten. Salat. Allahu Akbar kula ngimami. Sing makmum cah mabuk kabeh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kula salat ning kafe karo mbak-mbak LC. LC niku cara bahasa liyane purel, perempuan rela diusel-usel. Allahu Akbar, mbak-mbak ning mburi kula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wong mabuk teko. Mandek. Kula bingung. Tak jawab salatku batal. Ora tak jawab kok ditantang. Tak terus ke salat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sing mabuk teko. Mandek preman. Akhirnya tak jawab. Ngopo? Salatku batal apa ora? Batal. Salat kok ngomong. Batal. Kula tantang preman ra tau mundur. Kula ngaji ning Jakarta klub malam dikruyuk preman 10. Aku ra mundur. Mburiku sumur. Nyemplung modar aku. Tak takoni, "Ngopo?" Tak pikir nantang gelut lho, ternyata ora. Mbok aku melu salat. Wong mabuk niku, Pak. Akhirnya kowe tau salat dereng nate. Umurmu piro? 40. Wong Islam 40 tahun rong tau salat. Wis kono wudu dhisik. Tanteni ning kamar mandi malah nguyuh ning wastafel. Lah wong mabuk entung. Ya Allah. Wis sampun, Mbah, melu salat. Niku jenenge Alfandi, sakniki dijuragan mobil teng TVRI. Salat aku lho mburipun. Carane pripun, Mbah? Gampang, aku rukuk, kowe rukuk, aku sujud, kowe sujud. Pokoke melu aku wae nggih. Rakaat pertama aman. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, pas rukuk HP ini muni. Diangkat. Ning sik bro, jek salat.
Lah pola-pola dakwah anti mainstream seperti yang saya lakukan itu banyak dikritik sama kiai. Apa kowe iki ra paham to Gus, salate wong mabuk ra ditampa karo Gusti Allah 40 dina. Lah kula mong batin. Lah wong kuwi ra diajak salat ngenteni ora mabuk salate kapan? Wong bendina mabuk. Lah mila kula matur, ditampa ora ditampa ora urusane cangkemmu tapi urusane pangeranku. Lah bocah-bocah niku takon, napa leres Bah, mabuke salate wong mabuk ra tampa karo Gusti Allah 40 dina. Bener. Tapi kuwi hadise wong normal, sementara awakmu abnormal. Ya salat wae kok, tampa ra tampa urusane pangeran kok. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Lonong salah disalah lagi, lawai disalah dibelo-belo. Maka ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk beribadah yang lebih baik. Bangun. Miftah presiden para pendosa. Sapa wakil rakyatnya? Lah iki. Memang apa yuk ngising? Langsung guys status WA kiai ini kendir. Langsung. Sholli wa salim da iman. Rasa mau tabu malah helek. Sholli iman ala madang wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sing banter bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman ala mada sholli iman wal ali wal bimang wal ali kebacut temenan ger hana turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyaku sing isih ana. Sholli iman ala mada sholli wa sallim da iman wal ali wal ashabi man wal ali. Kula nyuwun niki dijawab sing banter banget, tunjukkan merah putihmu. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa
Sholli Sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man qadwa wal ali sallu ala nabi Muhammad. Pokoknya musimnya kata sing ngoten iki banyak-banyak selawat mawon. Ibu-ibu duwe anak ben soleh solehah disolawati. Turu cekel silahe solawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah mandi. Bapak-bapak yang ngono di bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Karena kan di Nabi manut patuh mengawalikan semuanya kepada Allah. Fafiru ilallah. Pasrah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah sing nulung kula namung panjenengan. Mila selawate napa sing dipopulerke nika hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Cukuplah Allah sebagai tempat bersandarku. Jaluk le, ya Allah. Ya Allah, bila dia nutupi aku, usirlah dia ya Allah. Teko keri lemu pede. Minta sama Allah. Bu, ya Allah, namung panjenengan sing rampungi masalah kula ya Allah. Namung panjenengan sing ngangkat penyakit kula ya Allah. Namung panjenengan sing ngabulke donga kula ya Allah. Kabeh balekke karo Allah. Enggak mungkin orang itu dimi'rajkan kalau dia tidak pernah Isra. Onone Kanjeng Nabi dimulyake, dimi'rajke mergo Kanjeng Nabi tahu Isra. Orang mungkin awakmu pikantuk mulya orang ra gelem rekoso. Ora ana wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Ora ana wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae durung mesti sugih. Ora ana wong pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae urung mesti entuk pangkat. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Contone iki. Teko keri nutupi bokongku. Moga-moga Pak Kaji mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Gayane moto HP-ne siomay enggak ya. Lha enggak dalu menika saderenge donga rampung maca hasbi rabbi jallallah. Hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Maafi qalbi ghairullah. Cukuplah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Diwaca sing khusuk ampun kondur yen iki tenanan. Insyaallah dongane mandi. Amin. Pak Kiai sing donga mang siapke miki ampun nganggo mik kula niki mik kula dhewe tak kandhani. Larang iki. Bokongmu kok gedhe men to, Cik. Sama kok bokong kabeh to, Cik. Iki mikku dhewe lho, Cik. Iki amplopmu gitu mikku ora cukup, Cik. Ditinggal matamu ditinggal iki lho. Senanya ngono ditinggal. Malah mbok ditinggal miki Gus. Lah kula niku lak pengajian mesti nggo miki ambak. Soalnya lak nggo miki panitia wis dienggo Pak Lurah, ketua panitia, Pak Camat, mambune terasi, bawang, Mas. Mung mendas kuwi. Teko keri yo mangan. Oh ngasa awak-awak teng kabeh ta, Ci. Kula wis ngomong wong ki lak wetenge gedhe manuke cilik niku lho. Keke kaya pentil sih. Hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai solusiku, sebagai jalan keluarku, sebagai tempat bersandarku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maafi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah.
Nur Muhammad sallallahu, tunjukkan rasa cintamu kepada Muhammad, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan pernah mengatakan ya Allah saya punya masalah besar, tapi diwalik wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Sak gede-gede ini masalahmu luwih gede pangeranmu. Betul? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Dibaca bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad la ilaha illallah. Kula ijazahaken selawat menika minimal diwaca ping 3 saben bar salat. Bar niku maos Fatihah ping pisan pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi kaping 11. Insyaallah qabul hajati. Mang jawab qabil tu bil ijazah. Ngoten nggih? Kula ijazahke selawat hasbi rabbi kagem panjenengan tiyang Kebumen. Mang jawab qabil tu bil ijazah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.